Selamat siang ya semuanya. Jadi di sini saya akan ngejelasin industrial untuk dimonitoring. Jadi ya karena ini Digital Transformation Hub gitu ya. Jadi kita pastinya juga siap nih, kita sudah menyiapkan ketika memang ada industri-industri yang siap juga untuk bertransformasi gitu. Jadi walaupun memang sejujurnya di Indonesia ini belum banyak yang melek nih untuk monitoring industrialnya gitu, di pabrik-pabrik dan yang lainnya gitu. Tapi setidaknya kita sudah menyiapkan toolsnya. Oke, jadi agendanya kita harus mengenal juga industrial IoT itu seperti apa, terus tentang PRTG-nya, dan lain-lainnya. Oke, jadi industri IoT itu apa sih? Nah, industri IoT itu kan nge-refer sama IoT, teknologi IoT yang dimonitoring. Jadi intinya kalau masih ada yang analog di pabriknya gitu ya, itu pasti nggak bisa kita monitor kan, karena satu dan yang lain hal keterbatasan. Nah maka dari itu adalah IoT ini untuk kita monitoring. Jadi ketika kita pasangkan sensor di hardware-hardware yang mungkin masih analog atau sudah ketinggalan zaman, nah itu kita jadi bisa monitoring tuh. Nah tujuannya kan sebenarnya apa sih monitoring? Ya yang tadi untuk kayak yang Pak Fangki udah sempat bahas dan yang lain-lainnya. Pasti untuk preventive maintenance dan lain-lainnya. Kalau kita nggak punya data kan nggak mungkin kan kita melakukan preventif tanpa adanya data gitu. Oke, nah ini juga bisa dilakukan yaitu retrofitting atau ya kita nyebutnya retrofitting karena menggunakan industri IoT ini atau sensor-sensor itu menjadikan pabrik yang mungkin masih analog atau ketinggalan zaman menjadi digital gitu. Nggak harus ganti semua alat di pabriknya buat jadi digital, tapi kita bisa mendigitalisasi pabrik tersebut. Oke. Nah ini saya punya gambarannya, misalnya yang di sebelah kiri ini new factor being built, udah fully digital, udah pasti ini udah jadi ideal situation gitu ya di sebelah kiri ini. Tapi yang di kanannya mesinnya udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Tapi dia sedang mendigitalisasi informasinya nih, yaitu reality kita sekarang nih yang ada di Indonesia. Banyak pabrik-pabrik yang sudah lama berjalan tapi nggak ada monitoringnya, minimal misalnya water leak atau sensor, ya udah tuh di pabrik panas-panasan aja, terus mesinnya sering rusak, yang disalahin ya engineer-nya lah apa, padahal nggak dikontrol dengan baik gitu, suasana di pabriknya, suasana produksinya dan lain-lainnya. Nah makanya kita di sini mau mengkampanyekan kalau kita udah siap gitu dengan tools-tools yang kita siapin tuh untuk digital transformation dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia tuh kita udah siap. Tinggal dari industrinya aja nih mau bergerak maju apa enggak nih, tapi setidaknya kita sudah menyiapkannya. Oke, ini ya yang dipakai di modern factory gitu ya. Jadi ada energy consumption management. Nah yang kedua predictive maintenance. Nah predictive maintenance ini kan ada karena kita punya data gitu ya. Kalau kita nggak punya data, gimana kita mau menganalisa nih suatu mesin itu bisa di preventive maintenance atau dicegah sebelum dia rusak atau crash dan lain-lainnya. Nah kita kan punya data karena kita monitoring. Kalau kita nggak monitoring, ya udah selesai semuanya gitu ya. Yang ketiga automation of process dan juga measuring environmental metrics. Yang tadi kayak water leak atau suhu, humidity dan lain-lainnya itu kan sangat penting ya untuk production di pabrik-pabrik itu sendiri. Nah ini apa aja sih industri IoT device yang biasanya harusnya dipakai gitu ya di pabrik-pabrik modern gitu. Ya pasti environmental sensornya, accelerometer, internal measurement unit sensor, location tracking sensor, gyroscopic sensor. Itu sensor-sensor yang bisa ditambahkan di industri pabrik, karet atau apapun itu gitu ya. Nah ini mungkin
salah satu industri partner yang udah bekerja sama dengan pest seller juga atau yang menggunakan PRTG dalam pabriknya. Oke, sekarang mungkin kita bicara, tadi kan saya ngomongin monitoring terus nih. Nah, monitoringnya pakai apa sih gitu kan ya? Monitoringnya kita pakai PRTG. Ini adalah produk Pestler yang berasal dari Jerman. Jadi dia udah dipakai di puluhan negara lah ya. Pastinya di marketnya di US, di Indonesia juga PRTG udah cukup terkenal gitu ya. Dan dia berasal dari Jerman. Nah oke, saya ngejelasin kalau Pestler itu punya 3 produk PRTG. Yang pertama PRTG Network Monitor yang jenis license-nya itu subscribe ya. Jenis subscribe dia itu dari kecil sampai ke menengah untuk monitoring karena dia 500 sensor sampai 10.000 sensor. Kemudian ada PPHM yang on cloud dan subscribe juga. Di on cloud jadi PRTG tinggal kita pakai aja, semua udah di manage sama Pestler langsung, udah SaaS gitu. Kemudian ada enterprise monitoring untuk big installation seperti 20.000 sensor dan lebih gitu ya. Jadi PRTG bisa mencakup dari kebutuhan yang kecil sampai yang besar atau besar sekali ya, big installation gitu ya. Nah, kenapa PRTG? Karena PRTG sebenarnya base modul awalnya itu adalah network monitoring. Iya, kenapa network monitoring terus jadi buat monitoring industrial gitu? Karena di PRTG protokol monitoringnya itu udah sangat lengkap gitu. Bahkan sampai ada OPC-UA dengan protokolnya, MQTT. Itu bisa digunakan juga untuk menunjang operation teknologi atau di pabrik-pabrik itu bisa kita menggunakan PRTG karena bisa memonitoring apapun, one solution to monitor everything. Nah, metodenya misalnya dia nggak ada SNMP, masih ada Modbus TCP, nggak ada juga masih ada MQTT. Misalnya menggunakan SCADA atau PCUE itu bisa juga dicakup oleh PRTG untuk memonitoring sensor-sensor yang dibutuhkan di pabrik atau industri Anda. Dan bisa di mana aja. Karena PRTG mempunyai distribution untuk remote probe yang biasa bisa kita lihat di slide gitu ya. Jadi walaupun mungkin berbeda lokasi, kita misalnya punya pabrik ada 3 gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan remote probe untuk memonitoring semua device kita yang di pabrik yang berbeda gitu ya. Jadi kita tetap bisa monitoring walaupun di beda lokasi. Oke, apa sih fitur dari PRTG itu sendiri? Yang pertama pastinya notifikasi. Kalau kita sudah monitoring, pasti langkah selanjutnya adalah apa sih yang kita monitoring itu memberikan notifikasi atau alert. Alertnya itu memberikan kita pencegahan dalam melakukan preventif nantinya atau jangan sampai dia terjadi korektif gitu ya. Notifikasi ini udah bisa menggunakan Telegram, email udah pasti, atau mungkin yang di perusahaan menggunakan Teams atau Slack, itu juga bisa gitu ya. Nah, untuk user interface-nya, dia bisa diakses dari mana aja ya. Jadi dari web interface udah ada, dari desktop apps juga udah ada, bahkan dari mobile apps pun udah ada. Dan semua gratis, nggak ada tambahan add-on sama sekali. Nah yang paling penting juga dari PRTG, ketika kita udah monitoring, kita nggak mungkin monitoring dari user interface-nya langsung gitu. Kita bisa bikin dashboard nih, biar yang kita monitor atau kita tatap tuh 24/7 itu lebih efisien dan menarik mungkin. Jadi kita bisa bikin custom dashboard sesuai kebutuhan kita atau user-user yang menggunakan PRTG.
Contohnya seperti ini, misalnya kayak industri dan IT jadi satu dashboard. Nah ini kan tujuan kita ya, dengan satu solution PRTG, nggak hanya memonitoring industrinya aja nih, tapi perangkat IT-nya seperti network yang memang udah pasti bisa dimonitoring oleh PRTG, itu bisa kita monitoring dalam satu dashboard. Jadi yang nggak ada lagi orang OT sendiri, orang IT sendiri, monitoringnya pun bisa dijadiin satu gitu. Jadi ya pasti ini solusi yang bagus. Seperti contohnya misalnya kita bisa lihat di building teknologi, terus di tengah-tengahnya ada IT environment, kemudian di sampingnya production environment. Jadi kita bisa memonitoring semua production di pabrik kita atau di kantor kita atau di network di seluruh kantor kita, itu kita bisa monitoring dalam satu layar. Kurang lebih sama ini contoh dari Maps-nya juga. Jadi kita bisa langsung tahu nih. Kalau kita ngeliat di sini, misalnya ini ada skema di pabrik kita itu sendiri. Kita bisa custom naruh sensor-sensornya itu sesuai sama tempatnya. Jadi ketika nanti ada alarm atau perubahan yang menjadi warna merah, kita juga udah tahu nih root cause-nya di mana. Jadi kita nggak perlu lagi mengira-kira, oh ini mati nih alatnya. Nah itu kita nggak tahu tuh mau troubleshoot dari mana. Tapi kalau kita monitoring semuanya dan kita tampilkan di dashboard, otomatis kita langsung tahu kan kita mau troubleshoot dari mana, mulai dari mana, kesalahannya di mana, divisi siapa yang bergerak. Itulah fungsi dari memonitoring production dari industri kita. Nggak kalah pentingnya juga, tadi kita ngomong monitoring dari dashboard gitu. Semua juga butuh data report nih. Pastinya untuk maintenance yang tadi. Dari data report ini kan kita bisa menganalisa nih. Report kita bisa bikin loh di sini report itu secara komprehensif. Misalnya weekly, daily bahkan atau monthly gitu. Dari hasil report itu kan nantinya kita bisa menganalisa, misalnya melakukan preventive maintenance, oh ternyata dari report bulan lalu dan bulan lalunya nih sepertinya ada penurunan kapasitas pada device kita gitu ya. Jadi kita bisa melakukan analisa dari report-report yang sudah kita buat dan kita sudah atur, kita otomasikan. Itu bisa dijadikan patokan untuk preventive maintenance kita. Nah, untuk lebih jelasnya soal IT dan OT, nah, jadi nggak ada lagi pembeda-pembeda antara tim IT atau tim OT. Dengan PRTG semua bisa menjadi satu, berkolaborasi. Jadi untuk OT biasanya kan menggunakan OPC UE atau MQTT, SNMP gitu ya. Di IT pun juga sama menggunakan SNMP, WMI, SSH. Tapi kita bisa satukan oleh PRTG itu sendiri. Jadi menggabungkan antara IT dan OT dalam satu tools monitoring. Oke, kita bahas satu-satu protokolnya untuk monitoring. Pertama ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, udah pasti. Itu kita secara direct monitoring device-device-nya menggunakan protokol SNMP, yaitu misalnya port 161 UDP gitu ya. Itu kita secara direct monitoring dari server ke device-nya. Contoh apa aja sih SNMP sensor di PRTG? Yang pertama SNMP Custom, SNMP Library atau Custom Advanced, atau dengan template-template yang sudah ada juga gitu. Nah, kenapa di sini custom? Karena rata-rata sensor untuk industri pabrik itu menggunakan custom sensor. Biasanya menggunakan objek ID dari device-device tersebut yang mengeluarkan, kita misalnya mau ngambil humidity-nya atau suhunya atau menggunakan sensor water leak gitu. Nah, itu biasanya ada objek ID khusus untuk agar bisa dimonitoring. Nah, ini contoh sensor-sensor yang bisa digunakan di PRTG. Kemudian ada MQTT protokol.
Kalau tadi SNMP itu kita monitoring secara direct dari server ke device-nya, MQTT protokol ini kayak seperti ada jembatannya yang dinamakan dengan MQTT broker. MQTT broker lah yang akan monitoring secara direct ke device-nya, baru dia akan nge-publish nih ke server PRTG agar bisa menjadi user interface dan juga kita bisa olah menjadi report, jadi dashboard dan lain-lainnya. Kalau tujuannya semuanya sama, ini hanya berbeda protokolnya saja. Nah, ini mungkin jenis dari MQTT sensor, atau apabila kita menggunakan MQTT protokol, kita bisa menggunakan sensor-sensor ini. MQTT round trip, subscribe custom, atau MQTT statistik. Nah, kemudian ada juga protokol OPC UA. OPC UA juga hampir sama dengan MQTT. Dia punya jembatannya, yaitu namanya OPC UA server. Jadi dari device-device-nya akan di-manage sama OPC UA server. Kemudian dari OPC UA server bisa dimonitoring atau diteruskan ke PRTG. Oke, dari OPC UA ke bawah misalnya untuk OT-nya, terus IT-nya yang di atas. Nah, ini kan masih ada perbedaan nih antara IT dan juga OT, apa aja yang dimonitoring. Kalau OT kan biasanya operasionalnya, terus IT-nya untuk taktikal dan strategiknya. Nah, ini kita bisa satukan semua di PRTG dengan perbedaan-perbedaan protokol yang digunakan untuk OT dan IT gitu ya. Kita bisa satukan di PRTG itu sendiri. Ini contoh sensor untuk protokol OPC UA sensor, yaitu OPC UA certificate, ada OPC UA custom, server status, atau juga ada back off IPC system health-nya. Nah, ini contoh sensor OPC UA certificate, jadi dia nampilin expired-nya kapan nih. Kemudian ada OPC UA server status. Nah, ini kita bisa lihat kan, udah sangat banyak channel-channel yang menjelaskan atau value-nya di sensor, di satu sensor saja sudah banyak value yang dikeluarkan. Kemudian untuk custom. Nah, kalau custom ini kita, ya namanya custom ya, berarti kan itu menyesuaikan keinginan kita. Kita bisa dapetin customnya, misalnya di sini ada CPU usage-nya atau fan speed-nya. Kemudian ada server message-nya. Nah, itu lagi-lagi terserah kita sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita. Kita bisa menggunakan sensor OPC UA custom. Kemudian ada back of IPC. Ini untuk PC, industrial PC gitu ya. Jadi kita bisa monitoring juga nih. Langsung sudah ada template-nya tanpa harus ada objek ID-nya. Oke. Mungkin dari saya sekian untuk industri IoT tersebut. Mungkin kalau memang ada pertanyaan boleh. Oke, kalau memang nanti ada pertanyaan boleh ke booth sebelah, bisa ditanya-tanyain atau minta di kartu namanya. Sekian dari saya, selamat sore, terima kasih semua atas perhatiannya.